Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam ruang ibadah maupun yang ibadah secara virtual. Kita bisa bertemu pagi hari ini dalam keadaan sehat. Itu karena pimpinan Tuhan yang menyertai kita. Karena itu mari siapkan hati kita untuk bersyukur dan memuji Dia. 1 minggu telah berlalu dan kita tahu bahwa kita bisa melewati hari demi hari sampai hari ini karena penyertaan Tuhan yang menyertai kita. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Bapa, kami menyerahkan hidup kami pagi hari ini di hadapan Tuhan. Engkau mengenal kami. Engkau tahu siapa kami. Bahkan sampai kedalaman hati kami pun Engkau tahu. Kami membawa hidup kami di hadapan Tuhan. Layakkan kami untuk menyembah-Mu. Kuduskan kami Bapa dengan darah anak domba. Ampuni dosa dan kelemahan kami, segala kelalaian kami di hadapan Tuhan. Ampuni dan kuduskan kami dengan darah, sehingga pagi hari ini kami layak memanggil Engkau Abah ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Kuduskan kami Tuhan. Kami menyadari hari-hari tidaklah semakin mudah dalam hidup kami. Kami butuh kekuatan Tuhan menyertai hari-hari kami. Kami butuh Roh-Mu menyadarkan kami bahwa hari-hari semakin jahat. Kami tidak bisa keluar dari kasih-Mu. Kami tidak bisa jauh dari kasih-Mu. Hanya di dalam Engkau, hanya di dalam baik-Mu kami mendapatkan ketenangan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya.
kami bersama-sama kita mengakui bahwa tidak untuk selamanya dunia ini berputar. Semua akan sampai pada akhirnya. Karena itu hari-hari ini mengajari kita untuk hidup bersandar dan melekat pada Tuhan, sehingga pada saat waktu itu tiba kita mendapatkan taat dan setia di hadapan.
Pagi ini kami datang persembahkan hidup kami di atas mesbah. Kami rindu memberikan yang terbaik dalam ibadah ini melalui pujian. Kami rindu kami menerima yang baik melalui firman Allah. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dari awal sampai pada akhirnya, baik ibadah tatap muka ataupun ibadah di rumah. Biar mereka semua merasakan kehadiran Allah di tengah-tengahnya. Amin. Teguhkan dan kuatkan mereka Tuhan, sehingga tidak ada satupun mereka yang menjadi lelah, lemah, lalu tak berdaya. Ya, Roh kekuatan turun bagi kami semuanya. Pimpinlah ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah kami. Kami butuh Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami panggil nama Yesus hadir di tengah-tengah kami, maka roh-roh jahat tersingkir dari kami dalam nama Yesus. Kuasai ruangan ini dengan roh Tuhan sendiri. Bungkus dengan roh Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan urapi dengan kuasa roh Kudus-Mu. Mulai dari musik sehingga liturgis, bahkan hamba-Mu yang berbicara. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu Tuhan kuasai. Dalam nama Yesus kami membuka ibadah kami hari ini. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Lambaikan tangan ke kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik dan selalu baik bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak hanya melihat kita siapa kita. Tuhan tidak pernah melihat siapa kita, tapi Tuhan menerima kita apa adanya. Karena itu mari kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita dan bersyukur bagi Dia. Kecaplah dan lihat. Kasih sayang Tuhan.
dahsyat. Kasih setia Tuhan tetap kekal untuk selama-lamanya bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Mari bersorak bagi Dia. Hatiku percaya. Apapun yang terjadi, kami tahu Engkau mengasihi kami. Kami datang di hadapan Tuhan, membawa hidup kami di hadapan Engkau yang paling mengenal pribadi kami, bahkan sampai ke dalam hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Kami rindu
Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita masih sehat sampai pada pagi hari ini. Situasi di luar menegangkan. Mulai dari situasi kesehatan sampai kepada situasi ekonomi sangat mengerikan. Tapi saudara ada dalam pimpinan Tuhan. Puji Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita dulu sementara firman Allah berjalan. Ya, adik-adik yang kecil, puji Tuhan, kalian mewakili orang dewasa yang datang ibadah. Tapi selama ibadah enggak lama firman Tuhannya, ya tolong duduk yang baik, enggak berisik gitu ya. Tuhan berkati kalian. Pasti yang kecil-kecil pun bisa ngerti apa yang saya bicarakan. Baiklah, mungkin karena masih pagi hari, banyak kita masih terbawa hawa baunya kasur. Ayo kita berdiri sekali lagi. Kita nyanyi satu kali lagu yang gampang banget. Lagu kuno, enak dan gampang. Nah, mari kita berdiri. Gerakkan tangan kaki kita boleh, supaya jangan ngantuk gitu. Ya, lagunya gampang. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Bisa ya? Bisa ya? Bucing lain bisa ya? Ah, bisa ya. Oke. Kalau di belakang itu duduknya terlalu rapat, nyobel maju lagi satu bangku. Ica maju, Ica. Nah, iya, orang kursi udah dikasih jarak-jarak. Ya Om Jeremy, di mana kau? Terlalu rapat gak? Oke. Nah, gerakan tangan kaki. Biar nggak ngantuk. Pujilah Tuhanku selama-lamanya.
seperti ini, kita tuh nggak tahu orang tuh monyong. Ya duduk Bu, nanti capek ya, apalagi udah tua. Ya, orang itu monyong atau orang tuh senyum, kita nggak tahu ya kan? Karena di bawah mata kita tuh udah tertutup ya Pak ya. Nah, untuk menyalami satu dengan yang lain, angkat tanganmu, lihat wajah kanan, lihat wajah kiri ya. Bertanda kita tidak sombong. Sekarang kita nggak bisa lagi ngomong, wih ibu itu sombong. Karena semua tertutup. Ya, beda dengan waktu kita masih bebas. Kita berdoa biar negeri kita kembali dalam keadaan normal seperti yang lalu. Itu tanggung jawab kita semua loh. Ya, kita nggak mau seperti ini terus. Satukan hati, kita berdoa. Baiklah, kita merasa sangat-sangat keadaan sekarang terkekang gitu ya. Jadi saya merindukan saudara. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita berdoa khusus buat negeri kita. Banyak anak-anak Tuhan menjadi lemah. Kebanyakan sekarang ibadah di rumah-rumah online gitu ya. Kadang-kadang saya lihat online-nya berjalan, orangnya cuma ngedengerin entah kemana orangnya. Nah, saya rindu mereka dikuatkan Tuhan. Kalau kayak gitu nggak kuat. Berapa banyak orang jadi lelah lemah ya. Harapannya menjadi berkurang, imannya pun menjadi goncang. Ini bisa juga dipakai cara oleh kuasa jahat untuk melemahkan orang percaya, untuk bikin mereka menjadi capek, menjadi lemah. Kalau sudah lemah, damai sejahtera hilang. Ayo kita tungking suasana yang seperti ini. Kita minta kemurahan Tuhan turun menolong negara kita, menolong juga orang-orang yang sedang mengalami penderitaan di negeri-negeri lainnya. Mari kita tundukkan kepala, kita khusus berdoa sehingga Tuhan pulihkan negeri kita. Haleluya Yesus. Buka hatimu, kita satukan hati. Kita berdoa buat bangsa kita. Kita berdoa sehingga benar-benar situasi menjadi bersih di negara kita. Tuhan tolong kami, berapa banyak korban yang sudah terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Korban tidak sedikit. Banyak orang mengeluh, banyak orang sakit jiwa, banyak orang tegang, banyak orang stres. Neti buka suara yang keras, kita berdoa bagi negara kita dengan iman, kita minta Tuhan singkirkan situasi yang buruk ini. Haleluya Yesus. Bapak, kami datang di hadapan-Mu di pagi hari ini. Haleluya Kami Yesus. menyerahkan bangsa kami ya Tuhan, yang pada saat ini sedang berada dalam keadaan yang tidak baik karena virus COVID-19 yang belum juga musnah dari muka bumi ini. Kami serahkan seluruh bangsa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Kami memohon keajaiban-Mu dan mujizat nyata bagi bangsa kami ya Tuhan. Mensingkirkan segala kuasa-kuasa jahat, mensingkirkan segala virus Tuhan yang sedang menimpa bangsa kami saat ini ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau Allah yang tidak kekurangan cara, dan kami yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah situasi dunia saat ini Tuhan tidak melemahkan iman mereka. Biarlah mereka boleh beribadah dengan baik di hadapan Tuhan. Walaupun itu cuma ibadah di rumah ya Tuhan, dan biarlah mereka melakukan itu dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Mereka punya waktu khusus untuk beribadah di hadapan Tuhan, sehingga iman mereka tidak lemah ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka juga boleh melayani dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan melalui online, mereka boleh memperoleh berkat dan iman mereka semakin dikuatkan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk ekonomi bangsa kami saat ini Tuhan. Kami tahu bahwa banyak orang-orang yang mengalami kesusahan dalam segi makanan dan segala hal yang mereka butuhkan ya Tuhan. Karena situasi COVID-19 pada saat ini,
Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, Kau Allah yang memulihkan bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa-bangsa lain yang ditimpa oleh musibah saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, Kau Allah yang menghibur mereka, Kau Allah yang menguatkan iman mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan bangsa ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur di hadapan-Mu. Amin. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong negeri kita. Walaupun banyak orang yang tidak berhubungan dengan Tuhan, tapi kita percaya melalui doa orang percaya, bangsa ini ditolong oleh Tuhan. Sekarang ini terlalu banyak kesulitan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, saya sedang berdoa buat seorang sahabat saya. Saya terus bertanya dengan anaknya, kenapa mama bisa sampai seperti itu? Mamamu tiba-tiba jatuh dan gak ingat apa-apa sampai hari ini dirawat. Dia katakan salah satu mungkin mama terlalu banyak berpikir, ya terlalu banyak melihat situasi, membuat ia jadinya takutlah kayak gitu ya. Nah dalam keadaan begitu dengan lelah yang ada, akhirnya dia nggak bisa bertahan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak kita apapun yang kita hadapi, mari kita mengucap syukur dengan Tuhan. Memang tidak mudah. Yang kita hadapi saat ini tidak mudah. Berapa banyak orang menjadi lelah, lemah ya. Bahkan orang menjadi sangat takut dengan situasi yang ada. Tapi kita percaya, sekalipun kita berada di tengah-tengah situasi yang mengerikan, kita kuat karena Tuhan kuat. Amin. Ya, kita mampu karena Tuhan kita lebih mampu dari semuanya. Mari pembacaan Alkitab hari ini kita akan mengambilnya dari dalam kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-21. Kita akan membaca beberapa ayat dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Seperti biasa saya suka jemaat turut membaca Alkitab. Ya, kecuali anak-anak yang belum bisa baca. Yang sudah bisa baca, anak-anak boleh baca seperti Nona, boleh. Ya, nah, buka kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-21. Kita mulai dengan ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita muter aja. Ya, kita muter. Nanti selesai muter lagi ya, sampai semua jemaat ikut membaca. Saya akan memulai dengan ayat pertama, yaitu ayat 15. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Tuhan tahu bahwa aku mengasihi Tuhan. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. David. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau
mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya, selesai. Nah, nanti Neti akan balik ke ayat 15. Tapi saya minta begini. Coba nama Simon Petrus, atau ketika Tuhan bertanya dengan Simon, kamu pakai nama kita sendiri, ya. Coba Neti silakan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Neti, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Heri, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Heri kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Cindy, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Cindy karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah Cindy mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa Cindy mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dokter bertanya kepadaku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau hendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau hendaki. Pak Romi kali ya. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Robi anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Gini aja gini. Robi kan bukan anak Yohanes kan? Robi aja anak Yohanesnya tuh gak ganti anak Tuhan kan? Anak Yesus. Gak apa-apa. Karena firman ini kan untuk kita juga, untuk kita bukan juga untuk kita gitu ya. Baiklah, silakan Rom. Ulang Rom. Gak apa-apa, jadi gak ngantuk. Iya, jadi gak ngantuk. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Robi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tadi kan kita ganti namanya jadi Robi. Tapi nggak usah disebut anak Yohanes, Robi anak Tuhan Yesus aja. Ya, nggak apa-apa. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Daripada pusingnya lanjut aja ya. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Angel, apakah engkau mengasihi aku? Bagus. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah
berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Yeremia, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Yeremia kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Belakang dalam kaca, ikut baca. Ada yang belum baca? Heri udah? Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Selesai semua? Sudah ya? Oke. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, saya mau kita nggak tegang. Jadi waktu kita menerima firman itu langsung tertancap di hatimu, amin. Maka saya bikin suasana biar enak, santai gitu. Tapi bukan kita menerima firman Tuhan asal-asalan ya. Sekalipun santai, saya percaya dan saya berpikir bahwa setiap ayat yang kita baca, kenapa saya suruh ganti nama itu dengan nama kita? Karena ayat itu buat kita pagi hari ini. Bukan hanya buat Simon Petrus, tapi buat kita sekalian. Mungkin kita berpikir begini, nggak cocok Bu buat saya. Karena di situ ada dikatakan tugas seorang gembala, atau sekarang itu tugas Bu Maria lah, gembalakan ya. Nah, nanti saya akan bahas mengenai kalimat gembalakanlah dombaku. Di tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab, di atasnya yang paling atas, saya yakin hari ini gak akan selesai pembahasan saya. Karena saya lihat waktu terus, saudara akan berpikir terlalu lama nanti ya. Jadi sampai ayat mana minggu depan kita akan sambung lagi. Kata dalam tema yang kita dapat hari ini, gembalakanlah domba-dombaku. Saya percaya bahwa Lembaga Alkitab memberikan tema ini karena dia melihat isi dari ayat-ayat ini. Dari dalamnya lah diambilkan tema dengan kalimat gembalakanlah domba-dombaku. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kata untuk seluruh jemaat, untuk saudara dan saya hari ini, gembalakanlah domba-dombaku, artinya hidup kita
kita peruntukkan, kita persembahkan untuk melayani Tuhan. Jadi tugas semua orang yang dipanggil, kita ini semua dipanggil kok. Alkitab bilang begini, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah sekarang ini Tuhan memanggil banyak sekali orang, termasuk kita sekalian. Yuk kita masuk dalam kata pilihan apa tidak. Saya rindu semua jemaat yang dipanggil masuk dalam kata pilihan. Karena itu tema pagi ini datang kepada kita, gembalakanlah domba-dombaku. Bukan berarti kita semua harus jadi pendeta, bukan seperti itu. Tapi kalimat ini datang kepada setiap kehidupan kita. Setidak-tidaknya engkau menjadi berkat dimanapun engkau berada. Keberadaan kita tidak melukai orang lain. Ya, keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita berada, jangan sampai orang berkata, orang Kristen macam apa kamu ini? Nah, jadi berarti hidup saudara, Alkitab berkata, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia, sebuah negeri yang berada di atas gunung. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, berarti jangan tutup mata dalam lingkungan di tengah-tengah di mana Tuhan percayakan kita. Kadang-kadang dalam penggembalaan, pengurus gereja suka ngeluh dengan saya, berkata seperti ini, capek ya Bu. Saya tanya kenapa? Si A dikasih tugas nggak mau, si B dikasih tugas bilang jangan saya. Saudara, kenapa berkata seperti itu? Firman ini belum ada dalam hidupnya. Yang dinamakan gembalakan domba-dombaku, kita nggak usah disuruh, tapi kita melihat yang masih bisa saya kerjakan buat Tuhan, saya akan kerjakan. Contoh, sekarang kan kita masih jalan ibadah yang seperti ini, supaya jangan terlalu banyak tenaga. Saya berkata dengan pendeta Jen, biar mereka maju ke depan untuk bawa persembahan, mereka datang di depan, jadi nggak usah tambah tenaga. Karena kadang-kadang kalau kita menulis pelayanan kolektor, persembahan si Anu, si B, ada aja yang bilang nggak bisa, jangan aku, gantiin orang lain, ya nggak? Tapi nanti setelah ibadah biasa berjalan, itu pun sebuah pelayanan yang saudara nanti namamu ditulis di dalam data pelayanan, bahwa si Amin tugasnya persembahan, contoh. Saudara jangan berkata jangan aku. Nih loh, firman ini datang kepada kita, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya jangan sampai kita menolak apa yang Tuhan berikan kita kesempatan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika seorang sahabat saya tadi yang saya bilang tiba-tiba dia bangun tidur. Dia lebih umur 2 tahun dari saya, tapi dari kecil saya itu selalu bermain dengan dia. Ya, kami sahabat dekat banget, udah lebih dari saudara. Setiap kali dia masak yang enak, dia pasti pisahkan itu buat saya. Jadi saya merasa cukup sedih dengan keberadaan dia sekarang. Saya sangat sedih karena dia lebih dari keluarga sendiri. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pada saat hari raya Idul Fitri, ini teman saya, sahabat saya, dia foto masakan dia yang begitu banyak seperti orang mau pesta.
Saya bilang begini, lezat sekali masakanmu. Sayang, saya nggak ada di dekatmu. Lalu saya bilang lagi, sebenarnya kamu nggak usah buat kayak gitu lagi. Kamu kan janda. Anakmu udah gede-gede, cuma 2 orang, yang satu pun nggak di sana di Kalimantan, yang satu ya dekat dia situ. Nggak banyak orang lagi, ngapain kamu buat makanan begini banyak? Itu capek. Nah, yang suka masak tahu ya, masak bumbu macam-macam itu pasti capek. Kamu lelah, nanti kamu sakit, nggak perlu kamu buat kayak gitu. Dia jawab apa? Saya nggak bisa khotbah ibu. Dia panggil saya nama. Saya nggak bisa khotbah. Saya juga nggak bisa nyanyi, udah tua. Suara saya suaranya dia masih bergurau kayak suara bebek. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, yang saya bisa ini. Kamu buat untuk apa? Iya, kata jemaat gereja kami, mereka hari ini mau datang main ke rumah saya. Saya senang melayani mereka, menjamu mereka, karena saya tahu mereka pasti nggak masak. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, memang orang-orang sana kalau bilang mau ke rumah dia pasti masak itu dari waktu ke waktu. Jadi serombongan hampir satu gereja datang, pantesan dia buat kayak orang pesta. Saya bilang terlalu banyak masakanmu, 1, 2, 3 macam aja cukup. Janganlah, dia bilang ke saya. Apa yang saya bisa lakukan? Kalau saya bisa menyenangkan mereka dengan mereka makan puas di tempat saya, tahu nggak kamu? Dia bilang ke saya, itu akan terkenang dalam hidup mereka. Oh, ini masaknya enak, saya puas dengan masakannya. Itu namanya saya udah jadi berkat untuk mereka. Saya senang. Kadang-kadang ini sahabat saya suka bilang ke hamba-hamba Tuhan yang berada di daerah-daerah di mana dia kenal. Ayo tahun baru masuk mampir rumah saya. Ini saking rajinnya setia dengan Tuhan. Dia masak, bukan hanya orang datang makan, dibekalin lagi masakannya buat bawa pulang. Aduh, saya bilang kamu kerajinan sekali. Saya bukan kerajinan. Saya mau orang-orang itu merasakan diberkati karena saya masak untuk mereka makan. Siapa tahu mereka tuh nggak pernah makan enak. Saudara, seorang janda bisa menyiapkan makanan enak. Saya ingat firman Tuhan pernah bilang gini, persembahan orang-orang kaya dimasukkan bunyi ting-ting yang mungkin pakai emas itu, emas logam ya. Tapi persembahan janda yang gak kelihatan dia beri dengan diam-diam. Tuhan bilang itu janda sudah membuat perkara yang besar, ya kan? Janda itu sudah menggoncangkan hati Tuhan. Maka Tuhan bilang ini janda, perbuatannya lebih dari semuanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya melihat wanita sahabat saya ini dahsyat luar biasa. Ya mungkin secara manusia kalau terjadi sesuatu saya kehilangan sahabat. Ya tapi dia luar biasa. Kalau dengar saya mau datang, saya suka datang mendadak ke rumah dia. Saya nggak mau kasih tahu kalau saya mau datang. Dia suka tegur saya. Kau ini seperti apa dengan saya datang nggak ngomong-ngomong? Jangan makan di luar. Padahal dia nggak ada persiapan masak kalau saya datang. Dia langsung ambil ayamnya, ayam kampung, dia potong 2-3 ekor ayam, dia masaknya macam-macam. Kenapa kau capek masak buat saya? Dia bilang kalau ini menyenangkan hatimu, engkau pasti kuat. Kau melihat apa yang saya lakukan, saya mengasihi kamu dan mengasihi Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Seperti ini yang dikatakan gembalakanlah domba-dombaku. Pelayanan melintasi batas kalau saya bilang. Pelayanan yang gak lihat situasi. Dia gak bisa ngapa-ngapain, tapi dia melakukan yang terbaik. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya saya melihat situasi yang sedang dialaminya saat ini. Ia berbaring dengan tidak sadar di rumah sakit. Saya terus berdoa, saya bilang, Tuhan, apa sudah selesai tugasnya di bumi ini? Kalau sudah selesai ya Tuhan, ambil cepat. Kenapa? Karena waktu anaknya bercerita dengan saya, kondisi mamanya memang sangat menyedihkan. Semua organ tubuhnya terinfeksi sampai kepada daerah otaknya yang terinfeksi, pantas dia nggak sadar. Lalu bagaimana kata dokter? Semampu dokter. Karena dokter kan masih manusia. Ya saya berkata kepada anaknya, kamu tetap kuat, berdoa buat mama. Tugas dia mungkin sudah selesai. Karena tugasnya sudah selesai, dia berhenti melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan banyak orang. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, ini sebuah contoh supaya kita terbuka pikiran kita. Gembalakanlah domba-dombaku, artinya melakukan yang Tuhan ingin kita lakukan. Makanya saya sedih kalau bahkan ada yang dikasih tugas nggak mau datang. Saya nggak bisa hadir. Saya pikir apakah pekerjaan dunia ini mengikat sampai orang itu nggak bisa hadir? Aku nggak bisa datang karena ibadah pagi. Ada beberapa orang yang ngomong nggak bisa datang dan bukan jemaat baru, jemaat udah tahun-tahun. Bahkan ada jemaat yang dari kecil orang percaya sampai masa besarnya dia bilang, aku gak bisa bangun pagi bu. Sedih gak hati Tuhan? Ya banyak yang saya jumpai seperti itu. Bahkan para pelayan loh, dikasih tugas gak pernah mau datang. Sampai yang kasih tugas jenuh, ya kan? Saya bilang, kenapa gak dikasih tugas? Dia gak pernah mau terima. Tuhan gak maksa. Tuhan gak maksa. Kita tuh bebas kok. Ya saudara bebas, Tuhan gak maksa. Tapi ingat, firman Allah berkata, setiap kali langkah hidup kita tertulis dalam buku kehidupan. Saya berharap jemaat tertulis dengan pahala yang akan diterima, bukan dengan penolakan. Maka yuk jemaat yang kasih di dalam Tuhan, ya, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya masuklah dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Pada waktu akan selesai. Waktu akan selesai. Saya bilang, sahabatku satu persatu pergi ke rumah Tuhan. Lalu saya berpikir, aduh, saya hidup benar-benar karena anugerah. Kenapa? Karena tugasku belum selesai. Ya, saudara semua percaya ini? Di tengah-tengah kita ada yang sangat tua, Bu Cimo. Temenmu udah banyak yang pergi kan Bu? Udah banyak yang pulang ke surga kan? Teman udah banyak yang pulang ke surga. Nah, kenapa Tuhan izinkan dia hidup? Karena wanita ini sangat mencintai pelayanan. Apa yang dia dapat disalurkan kembali. Banyak yang diberkati termasuk saya. Beliau ada makanan dikit, dibawa ke rumah Tuhan. Apa enggak dahsyat? Tuhan enggak lihat nilai. Dia masih berguna buat Tuhan.
waktu yang lalu Tante Heni itu drop. Kita kenal ya, masuk rumah sakit. Saya nggak tahu. Makanya pandemi ini memisahkan kita ya, benar-benar memisahkan kita. Keluarganya lupa ngasih tahu karena panik. Setelah selesai baru kasih tahu. Kok kamu nggak bilang mama sakit? Saya tegur anaknya. Aduh Bu, saya panik. Lupa saya, jangankan ibu, keluarga deket-deket aja saya lupa. Yang penting saya bawa mama dulu deh, karena dia udah ngap-ngap gitu. Lalu anaknya ngomong lagi, tapi mama dulu dahsyat ya Bu, udah gak bisa jalan, udah di tempat tidur terus. Saya aja kalau gak ada orang gak bisa angkat dia loh Bu. Wah, dalam keadaan seperti itu ya panik banget gitu ya. Saya pikir mama berakhir loh. Tapi kok sekarang lebih sehat dari yang lalu? Oh, saya bilang karena tugasnya masih belum selesai. Jangan kita lihat dia nggak pernah hadir dalam ibadah. Bener, dia nggak bisa jalan, nggak bisa jalan lagi untuk datang ke tempat ini. Tapi saudara tahu, doanya nggak pernah putus bagi saudara. Itu yang saya garis bawahi. Kalau Tuhan panggil dia pulang, berarti kita kehilangan pendoa satu orang, ya kan? Gereja sini khususnya kehilangan pendoa. Walaupun dia nggak bisa datang, dia berbaring, dia duduk dalam keadaan sakit, tapi doanya nggak pernah berhenti. Saya sadar, karena doanya saya masih ada di sini. Dahsyat. Tugasnya belum selesai. Maka jangan suka nolak dengan tugas. Jangan suka nolak menjadi berkat bagi pelayanan. Kapan lagi waktu kita ini terbatas? Terbatas sekali. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ini waktunya bagi kita mendengar firman, simpan dalam hidup kita. Supaya genap kata Raja Daud, supaya jangan aku salah dengan Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku bukan hanya untuk seorang pendeta, tapi bagi kita yang ngerti tentang Tuhan. Yang ngerti melayani. Jemaat yang kasih di dalam Tuhan, membersihkan gereja itu pun sebuah pelayanan. Hari Rabu kemarin saya minta Rina bawa beberapa orang bantu saya bersihin gereja, bongkar gudang-gudang. Wah, itu pelayanannya gak ternilai, yang gak dilihat orang, yang gak dibayar, gratis. Cepat responnya. Rin bisa bantu ibu enggak beresin gereja? Enggak mungkin saya bilang, cuy mau bantu saya. Kenapa? Ya enggak cocok lah. Enggak mungkin saya bilang, Heri bantu saya. Heri jauh, walaupun dia mau, kasihan. Ini terjauh, dia jauh banget. Rumahnya jauh banget. Enggak mungkin saya telepon Robi bantu ibu, dia pasti mau bantu. Tapi kan dia kepala pimpinan di perusahaan ayam. Ya nggak mungkin datang bantu saya ngebersihin gereja. Jen datang Jen bantu saya. Memang saya udah janjian loh dengan Jen. Tapi saya lihat Jen nggak datang. Saya maklum, Tuhan pun maklum. Kenapa? Jaraknya pun sekarang sangat jauh. Dengan ninggalin anak 2 orang, saya suka bilang kalau ada waktu kamu jangan tinggalin anak-anak terus-terusan. Berhari, berminggu, berbulan mamanya sakit. Saya kasihan loh dengan anak-anak ini, bener deh. Cuman saya jauh, memang dipelihara papanya luar biasa. Tapi kan tetap aja rasanya kurang, ya enggak? Nah, saya coba lagi Rin, bantu ibu ya. Respon. Gak nolak-nolak, cuman salah dia.
Rabu besok ya Bu. Saya udah siap-siap. Salah Bu katanya. Loh, salah saya, salah dia gitu ya. Enggak merah tanggalannya, kata itu Rabu yang lalu. Oh, jadi dia tunggu tanggalan merah. Rabu depan aja Bu ya, tanggalan merah saya pasti datang, tapi tetap respon, diberkati. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, gembalakanlah domba-dombaku. Masih ada waktu buat kita. Belum terlambat kalau kita, Tuhan masih kasih kita hidup sehat. Ya, itu waktu buat kita. Nah, sedikit lagi supaya ini bisa berapa minggu korban nggak tahu saya. Terserah Tuhan dan waktu. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, tadi saya suruh ganti nama-nama kalian. Apa ya artinya sesudah makan, sesudah sarapan? Saya mendapat sesuatu dalam ayat pertama ini. Waktu itu para murid ada di tengah-tengah danau. Danau Galilea, danau Tiberias. Ini danau yang bukan kecil. Itu berapa kali danau Toba? Saya pernah ke danau Toba aja cukup besar. Saya penasaran. Orang banyak bisa hidup dari danau Galilea. Bahkan sekarang restoran yang di Galilea sekarang ada restoran besar-besar ya Cindy ya. Itu ikan namanya ikan Petrus. Saya dulu kangen banget tuh. Tuhan, kalau ada waktu kapan ya saya bisa makan ikan Petrus? Saya pengen tahu ikan Petrus tuh modelnya kayak apa. Kok namanya ikan Petrus ya? Nah, ada kesempatan bagi saya. Waktu saya ke Israel, mereka bilang, jadwal yang akan datang kita makan ikan Petrus. Wah, saya senang dong. Karena memang kepingin saya rasa ikan Petrus kayak ikan kakap. Apakah ikan borona gitu ya. Nah, kepingin saya makan ikan Petrus. Saya sempat ngomong, kalau dibagi ikan Petrus itu satu orang satu ekor, jangan yang kecil ya, buat saya nambah duit juga nggak apa-apa. Saya mau yang gede, pengen tahu rasa ikannya tuh kayak apa. Pimpinan tur saya senyum-senyum, nanti kasih ibu yang paling gede katanya. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, waktu turun ke danau Galilea. Wow, danau itu cukup besar. Pantes ikannya nggak pernah habis. Karena danau bukan laut itu. Danaunya cukup besar. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kadang-kadang angin itu menentukan ikan itu bisa ditangkap atau enggak. Nah, rupanya perhitungan dari Simon dan teman-temannya ini kurang tepat. Waktu mereka tangkap atau jala, berjam-jam angin sampai mereka nggak mendapatkan ikan. Capek nggak? Capek. Oh, capek banget itu. Ya, itu kan hidup mereka. Stres kata Jen. Iya. Mau makan apa mereka? Kalau ikan mereka nggak dapat. Saya pernah loh di laut itu, bukan di danau, sepanjang malam. Hati kesel saya tuh ada tuh dengan Pak Yosua dulu. Saya nggak ikutin, dia ngajak saya. Udah temenin aku katanya. Saya pikir-pikir malam hari ke laut, kalau dia ada apa-apa, tapi siapa yang tahu ya. Tapi kalau saya ikut kami dua ada apa-apa, siapa yang tahu? Saya kasihan gitu. Ya udah saya temenin. Dia narik jala, itu jalanya bukan jala lempar ya. Ada satu model jala, jalanya tuh panjang sampai 50 meter. Waduh, jala itu panjang banget.
dia mulai pasang jala itu, mulai leher segini airnya. Nah, dia jago berenang, saya kan nggak jago. Terus jalanya ditarik sampai ngelewatin batas yang di laut itu, batas orang. Buat dia nggak masalah, kenapa? Dia jago berenang. Buat saya lihat pelampung-pelampung itu saya mundur, ya kan? Jadi saya mundur, saya berdiri di dalam pelampung, nggak mau di luar pelampung. Saya juga takut di bawah air. Nah, itu dari mulai jam 10 malam sampai jam 4 pagi belum ada ikan yang mendapat. Saya nih, Tuhan tolong saya. Kenapa? Saya bukan berharap ikan-ikan itu, tolong robahkan ini. Hamba-Mu tuh robahkan. Jangan cinta laut modelnya kayak gini, sengsara saya. Saya sampai berdoa, Tuhan buat dia jenuh kalau hari ini dia nggak dapat ikan. Orangnya nggak jenuh-jenuh. Besoknya dia cari ikan lagi. Wah, itu buat saya penderitaan. Nah, coba bayangkan kalau dari malam sampai fajar nggak dapat, saya pulang badan saya sakit semua, udah ngantuk, nggak dapat apa-apa. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ngerasain ini situasi Simon Petrus tuh kayak apa ketika satu rombongan nggak dapat apa-apa, bingung, dia bingung, badan pada sakit, lapar lagi. Tapi ayat ini dahsyatnya. Tuhan mau panggil Simon Petrus dan yang lain-lainnya. Tuhan siapkan makan buat dia. Ini ayat bikin saya kuat. Di tengah-tengah situasi yang sangat menggoncangkan seperti ini, saya baca ayat ini. Makanya kalau nggak baca firman kita nggak kuat. Ya, baca firman biar kita kuat. Ayat ini pertama aja waktu saya baca, seluruh ayat ini dari ayat 15 sampai 19 ini saya baca, saya bilang saya bisa berkhotbah berminggu-minggu tentang ayat ini. Ini ayat pertama yang saya baca itu dari ayat berapa tadi? 15. Waktu saya baca menjadi ayat pertama bagiku, ya Tuhan, saya percaya Tuhan tinggalkan kita. Amin. Kenapa? Tuhan kasih makan. Tuhan tahu kan murid-muridnya lapar. Tuhan tahu mereka nggak punya apa-apa loh. Tapi Tuhan sebelum suruh mereka, sebelum Tuhan berkata kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, Tuhan siapkan makan untuk mereka. Wah, itu bikin hati saya benar-benar. Tuhan siapkan makan bagi mereka yang menjala ikan saat itu. Sebelum Tuhan perintahkan, Tuhan siapkan makan. Banyak orang sedih. Seorang ibu bunuh diri. Anaknya telepon saya, Bu, Mama dibawa ke rumah sakit, kenapa? Semalam dia makan baygon. Kok bisa? Mama lihat kami semua, Bu, mau makan satu butir beras pun gak ada. Mama pikir mungkin daripada kami mati, dia mati duluan. Wah, sangat mengerikan sekali. Kamu jauh, Nak. Bagaimana ya? Ya udah, sekarang Ibu doain kamu dulu ya. Dia bingung. Dia akhiri keadaan seperti itu. Situasi seperti ini. Begitu banyak orang yang datang berkata kepada saya, kami gak mampu lagi, Bu, kami gak ada apa-apa, kami gak mampu, pandemik baru masuk tahun kedua. Mungkin itu juga yang kita alami. Usaha kita tersendat, dagangan kita kurang, perjalanan kita sangat menyedihkan. Saudara yang kekasih, tapi kalau kita lihat lagi ayat ini, Yesus mempersiapkan makan bagi murid-muridnya. Aduh, dahsyat banget. Yang kita ulangi ayat pertama, sesudah sarapan. Siapa yang buat sarapan itu? Di situ nggak ada koki,
Waktu saya berada di atas kapal di Galilea itu kokinya banyak. Tapi waktu Yesus berada dengan murid-muridnya itu melompong, belum ada apa-apa. Belum ada restoran, siapa yang masak? Wih, dahsyat banget Tuhan menyiapkan makan. Arti Tuhan menyiapkan dan membersihkan ikan itu. Tuhan bekerja, memberikan makan kepada mereka. Saya terharu dengan ayat ini. Begitu baiknya Tuhan, sebelum Tuhan panggil, Tuhan persiapkan semua buat mereka. Tuhan gak mungkin manggil orang yang dalam keadaan lapar. Tuhan persiapkan. Saya percaya bagi engkau yang setia, gak mungkin gak ada makanan bagimu. Tuhan memanggil kita. Tuhan menjamin dengan kemurahan yang gak mungkin. Sekalipun pandemi kita akan mati kelaparan, itu gak mungkin. Usahamu goncang, gak mungkin kau mati kelaparan. Lihat Yesus yang bekerja di tengah-tengah perahu, di tengah-tengah murid-muridnya. Sebelum menetapkan mereka sebagai pelayan, Yesus berkata, gembalakan. Yesus siapkan sarapan buat mereka. Ini artinya Tuhan pasti memelihara kita. Amin. Tundukkan kepalamu. Kita akan sambung di lain waktu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita masuk di dalam doa. Kuatkan jemaat-Mu Tuhan, baik jemaat dalam virtual ini ataupun jemaat daring di rumah masing-masing. Haleluya Yesus. Berserah penuh kepada Tuhan. Sebelum Engkau memulai segala sesuatu, saya percaya itu sudah disiapkan Tuhan bagimu. Mazmur katakan, berkat orang percaya tidak akan dialihkan ke orang lain. Haleluya Yesus. Tuhan bersiapkan waktu Engkau masih tidur. Kuatkan jemaat-Mu untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Roh-Mu kuatkan mereka untuk mereka tetap eksis dalam pelayanan. Tuhan tolong. Haleluya Yesus. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi
haleluya Yesus. Amin, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Ibu Cindy berdoa untuk firman Tuhan. Kehidupan kami pribadi, umat pribadi, biar kami lebih mengasihi Engkau lagi dalam setiap tingkah dan perbuatan kami ya Tuhan, maupun dalam setiap kata-kata kami. Terima kasih Tuhan, biar kami lebih dengar-dengaran lagi, dan kami terus Tuhan semangat untuk dapat melayani Engkau, karena hidup ini adalah suatu kesempatan untuk kami dapat lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah mengasihi kami, dan kami akan memberikan persembahan pagi hari ini. Tuhan berkati persembahan, Tuhan pakai tangan-tangan yang menolak untuk takut akan Engkau, dan lebih bijaksana lagi untuk dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan diantar ke depan, mulai dari sebelah sini. Kita memuji Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pengumumannya minggu depan kita akan beribadah seperti biasa. Kita akan beribadah kembali dan kita akan saya secara pribadi saya bersyukur karena doa Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga tadinya saya pulang ke NTT itu untuk mengurus mama saya yang sakit. Mendadak juga jam 12 malam, jam 11 malam tiba-tiba saya mendapat info dari saudara yang memang jadi sopir di ambulans. Tiba-tiba adik saya datang dan ngasih tahu dia bahwa mama sakit, dan waktu itu masih putus komunikasi sama sekali, kami nggak bisa, dan mereka bisa ngabarin kami karena mereka pakai wifi, yang di rumah sakit itu pakai wifi. Sedangkan yang telepon biasa nggak bisa, jadi kita nggak tahu informasi apapun tentang mama sakit atau gimana. Benar-benar itu kan baru selesai badai, jadi saya nggak dapat informasi apapun. Dan saudara itu yang ngabarin, kebetulan saya mau ngirim logistik yang kloter kedua. Jadi saya minta nggak bisa hubungin juga daerah yang kita mau kasih karena mereka sangat kita saja yang di daratan
rote terputus, apalagi mereka yang di pulau, sama sekali nggak bisa kecuali mereka naik ke atas ke gunung batu yang paling tinggi baru mereka dapat sinyal dari Kupang. Sebenarnya tunggu kepala desa atau siapapun yang naik ke gunung, jadi tunggu mereka harus ke gunung, kan lucu gitu ya. Saya udah WA, sudah SMS selama 3 hari nggak bisa. Akhirnya kebetulan sopirnya ini papanya orang dari kampung itu, dari pulau itu, jadi saya telepon kalau ada siapapun yang datang ke pasar, saya bilang gitu, ngasih tahu aja, suruh tahan dan suruh angkut barang di toko, karena memang waktu saya sama Cimain, saya bilang sama Cimain kita ngambil barang di toko jadi gampang kan, Cimain langsung transfer ke mereka seperti itu, jadi nggak ribet seperti itu. Jadi saya bilang ngambil barangnya di toko sudah tersedia di situ untuk diangkut ke sana, karena 3 minggu mereka waktu itu udah kelaparan, mereka nggak ada makanan sama sekali. Tapi mereka nggak bisa keluar dan nggak ada yang keluar memang dari situ. Sudah 3 minggu mereka nggak bisa keluar. Sampai ini kesaksiannya, mereka datang ke pasar, mereka cerita sama orang di pasar begini. Jadi luar biasa itu, sedikit orang di pasar yang cerita ke saya di daratan Rote itu, di pasar ada keluarga, ada teman yang cerita ke saya. Pantasan aja orang dari Buku Afu datang terus mereka cerita begini. Puji Tuhan kita lagi kelaparan, nggak bisa makan, kita nggak makan apa-apa. Lalu 3 minggu itu kita udah benar-benar nggak bisa makan apa-apa. Kita hanya minum air, ikan juga nggak ada, semua persediaan ikan sudah habis. Tiba-tiba ada kiriman beras katanya dari Jakarta, banyak lagi, cukup untuk 2 gereja. Mereka bilang seperti itu. Jadi itu pas saya mau kirim barang itu, terus dapat info dari saudara itu bahwa Mama mau dibawa ke rumah sakit. Kita juga belum tahu sakit apa, tapi saya memang punya pengalaman papa ya. Kalau Bapak Ibu tahu 2 tahun lalu papa juga seperti itu. Jam 10 saya dapat info papa sakit, jam 11 info datang bahwa papa udah meninggal. Sehingga saya nggak mau momen itu hilang buat saya, karena saya dari umur 18 tahun sudah nggak sama mereka. Umur 18 tahun saya sudah masuk sekolah teologi dan jarang sekali punya waktu yang panjang dengan mereka. Puji Tuhan sekarang bisa sama mereka itu luar biasa. Dan saya nggak pernah dari umur 18 tahun nggak punya waktu yang panjang, paling libur 1 minggu. Sehingga kalau mereka sakit begitu saya udah seperti apa. Dan saya sampai, mama saya SMS, adik saya sampai di Kota Ba'a dapat sinyal SMS saya sudah sampai Surabaya. Nggak usah datang Kak, nggak apa-apa. Tapi saya bilang saya sudah di Surabaya, nggak mungkin saya nggak nyampe. Saya sampai di Kupang, saya baru mau naik kapal ke Rote, tiba-tiba SMS datang bahwa mama COVID, 1 keluarga, dan mama kritis. Saya bilang kalau saya nggak pulang maka saya udah nggak tahu lagi seperti apa. Tapi itu Tuhan luar biasa, sehingga saya bisa di sana nemenin mama saya sakit sampai mama saya sembuh, sampai pulih benar-benar. Saya mau pulang sebenarnya 2 minggu itu, tapi kata mami, ibu gembala, pastikan dulu mama benar-benar sembuh, karena COVID itu naik turun. Karena mama sampai paru-parunya kenanya parah. Mama saya itu paru-parunya dari depan sampai belakang. Sehingga waktu sudah di rumah pun beliau tetap pakai oksigen. Ada oksigen di rumah yang disiapkan buat mama, sama oksigen portable itu ada di dalam tasnya selalu. Mama kan baru mau pensiun PNS, sehingga setelah 2 minggu dia harus masuk kerja sekalipun dalam keadaan lemah. Itu ada oksigen portable-nya kalau dia pergi keluar. Kalau dia pulang ke rumah, dia capek, itu dia butuh oksigen langsung harus masuk. Jadi mama saya nggak bisa capek, ngomong aja nggak bisa capek. Sampai sekarang memang sudah lebih baik, tapi saya lihat kondisinya memang tidak gampang, sehingga saya juga ketika Ibu Maria, mami bilang pastikan keadaan mama dulu daripada kamu sampai di sini kamu balik lagi. Saya juga pikir tiket NTT Jakarta itu nggak murah, apalagi di masa seperti sekarang ini, sehingga saya akhirnya tunggu keadaan. Tanggal 4 ya, tiba-tiba mama drop lagi ya. Mama saya pingsan tanggal 4 atau tanggal 5. Jadi akhirnya saya mengurungkan niat saya pulang, harusnya awal bulan itu saya tidak berani pulang karena mama saya tiba-tiba pingsan, drop mendadak. Kemudian tanggal 5, tanggal 6 saya melihat keadaan, tiba-tiba dapat informasi dari
televisi bahwa semua penerbangan ditutup dan susah banget itu memang untuk keluar. Dan akhirnya saya baru bisa sampai Jakarta tanggal 20. Puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan, ternyata saya harus keliling-keliling dulu. Nanti kita lihat sama-sama ada laporan pertanggungjawaban pelayanan. Jadi saya ke sana juga urus mama, tetapi saya juga punya kesempatan untuk melayani lebih lagi. Kalau di sini kita hanya ngirim-ngirim, tapi di sana saya bisa antar langsung ke orang yang benar-benar memang butuh. Oke, ini yang kloter 4 tadi, ini kloter 5. Langsung ke gerejanya, ke daerah Lida Besi namanya. Tadinya kita siapkan 10 parcel, tapi yang datang lebih, sehingga saya belanja mendadak di malam hari. Ini daerah di desa yang lain lagi. Ini kami langsung ke janda dan duda-duda, orang yang memang susah banget. Ya lihat saja rumahnya begitu ya. Lain di dunia tenggara. Itu dia nggak bisa berdiri, emang lumpuh. Ini pendeta Bapak Ibu yang melayani di pedalaman, sehingga saya tergerak untuk mengasihi beliau. Pendeta dari GPPS. Ini beliau tidak punya keluarga, dia nggak punya anak, nggak punya istri. Saya utamakan para janda yang memang susah. Ini ditinggal suaminya masih punya bayi masih kecil. Yang tadi masih muda, tapi ditinggal suami punya bayi masih kecil. Ini orang yang buta, sakit. Ini saya sama pendetanya ngantar sendiri pakai motor. Kalau yang tadi 2 desa itu kita sewa kendaraan, mobil karena jauh. Nah, ini saya tanggal 15 setelah bagi sembako. Saya diminta dijemput dari gereja yang kloter pertama kita kirim. Mereka minta saya untuk melayani ke sana karena mereka tahu saya belum pulang. Ya, saya ke sana. Saya melayani 2 kali ibadah, ibadah pagi dan siang. Mereka dibikinnya seperti itu sama pemerintah. Karena cuma ini pendetanya. Ya, kami ke tempat yang paling tinggi di daerah itu, tempat biasa mereka dapat sinyal. Bisa lihat Kupang dari situ. Ya, ini keadaan mereka yang sebenar-benarnya. Sampai sekarang rumah ini belum bisa diperbaiki sama pemiliknya. Karena pemiliknya orang udah tua, duda yang sudah tua sekali. Ini daerahnya cantiknya begini, daerah yang kita pergi cantik banget. Tapi memang keadaannya karena akses yang luar biasa tidak bisa dijangkau, sehingga ini mereka ucapin terima kasih buat kita yang waktu kita kirim logistik ya. Bapak Ibu lihat tadi itu, dia seperti ini tuh, dia cerita, saya tanya sama dia, saya tanya sama mereka, kenapa sehingga mereka begitu ketika beras kita sampai, mereka kayak begitu gitu. Ternyata ada yang sampai sakit karena kelaparan, sampai sakit. Itulah sebabnya mereka waktu bantuan kita yang pertama sampai sebelum pemerintah sampai ke pulau. Ini laporan pertanggungjawaban yang sudah saya kirim ke grup WA jemaat. Ini kan sudah ada di grup jemaat ya. Jadi keadaan mereka memang sangat sulit. Saya bilang bahwa saya saat saya diundang untuk datang ke sana, saya memang bawa logistik juga. Saya bawa, padahal sudah habis memang, logistik sudah selesai karena pembagian sudah selesai. Tapi saya bawa mama saya pesan sama saya, datang jangan nyusahin mereka. Sekalipun mereka yang minta kamu datang ke sana, tapi jangan nyusahin mereka karena mereka orang susah, kata mama saya. Jadi mama saya suruh saya bawa beras, saya bawa ada setengah dus mie yang sisa,
dari pembagian. Saya bawa pokoknya yang masih ada saya bawa, dan juga beras. Sampai di sana, Bapak Ibu tahu, mereka langsung masak dan mereka makan bareng-bareng. Mie-nya setengah dus habis langsung. Mereka ngajakin suruh saya makan, nggak saya makan, Bapak Ibu. Saya makan nasi putih sama ada mereka semalam-malaman di laut padahal lagi angin. Jadi mereka tinggal, ada rumah mereka tadi ya, ada rumah yang di laut. Itu mereka tinggal di laut untuk nyari ikan atau keong. Dari malam sampai pagi hanya dapat keong sedikit. Mereka khususkan itu buat saya. Seperti itu. Jadi saya makan sama itu aja. Saya nggak makan. Mereka udah masak mie disuruh untuk saya makan, tapi saya nggak makan. Saya ngeliat keadaan mereka. Saya bilang bahwa bahkan saya dikunjungi ke satu orang ibu janda. Terus ibu itu bilang begini sama saya. Karena saya keliling tadi itu ada duda tua yang, tapi dia punya cucu, dia punya anak yang kurang berkebutuhan khusus seperti itu. Saya kira seorang ibu janda, terus dia bilang sama saya gini, maaf Pak, saya nggak bisa jamu apa-apa karena saya nggak punya apa-apa. Ya, itulah keadaannya. Jadi saya seperti yang saya sharingkan di Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kalau hari ini kita masih bisa makan dengan lauk yang kita mau, bersyukurlah, karena banyak orang yang bagi mereka nasi atau beras itu mewah. Seperti Ibu sudah khotbahin tadi, keadaan di Jakarta juga sekarang sangat sulit. Banyak orang juga yang untuk makan saja susah. Sehingga mari bersyukur untuk berkat yang kita dapatkan, dan kita terus mendoakan saudara-saudara kita yang sedang menderita supaya mereka mengalami kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Yang ulang tahun ada? Oh, kita doa, yuk. Robi ya, maju. Oh, Ibu sini, aduh maaf, saya sampai nggak lihat itu dulu. Gak apa-apa. Tapi doain sekarang. Ayo, mari kita semua berdiri. Semua berdiri, kita dukung dalam doa. Turunkanlah berkat Tuhan atas hidupmu. Terimalah berkat Tuhan yang menyertai engkau di sepanjang jalanmu, di sepanjang hidupmu, di tengah-tengah keluarga yang Tuhan percayakan bagimu. Terimalah berkat itu di dalam nama Yesus. Amin. Terimalah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun dalam hidupmu. Engkau akan menjadi lebih lagi dari hari ini. Engkau akan semakin naik di tengah-tengah situasi yang tidak mendukung, tapi pemeliharaan Tuhan bagimu kekal selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam hidupmu, berkat umur yang dapat engkau nikmati, diberkati engkau, diberkati keluargamu. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Berkati mereka yang melayani musik, singer, LCD. Tuhan menyertai kami semuanya. Beri kekuatan kepada kami untuk menantang dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Diberkati engkau dimanapun engkau berada. Diberkati usaha dan pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk keluargamu. Keluar masukmu diberkati. Dan damai sejahtera menyertai engkau hari ini sampai maranatha di dalam persekutuan rohnya yang kudus. Dalam nama Yesus. Amin.
awal hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.